Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk materinya saya share lewat video dulu ya, karena nantinya biar tetap berlanjut perkuliahannya, di teman-teman EP atau Ekonomi Bangunan, dan pada kesempatan kali ini di pertemuan ke-8 ya, 8 atau ke-9 atau ke-10. Dan saat ini kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu hal yang menjadi pokok di dalam ekonomi pembangunan. Karena ekonomi itu kan dibangun dari daerah. Nah, nanti dari daerah bisa menjadi salah satu ikon, bisa menjadi salah satu hal yang bisa mendukung terciptanya ekonomi nasional secara bagus. Capaian pembelajaran pada hari ini atau pertemuan ini, yang pertama kita akan belajar tentang konsep pembangunan melalui pengembangan wilayah. Yang kedua, saya harapkan mampu bisa menjelaskan apa saja strategi pembangunan wilayah itu. Tujuan di dalam pembangunan daerah tentu memiliki implementasi bahwa perencanaan pembangunan wilayah ditujukan untuk mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensi alam. Dari hal ini bisa kita cermati bahwa namanya pembangunan wilayah itu harus saling memiliki berkesinambungan, harus ada istilahnya hubungan yang bagus, keserasian. Jadi pembangunan itu tidak bisa eksploitasi atau hal-hal yang nantinya merusak di dalam wilayah tersebut. Karena titik poin di dalam pembangunan atau di dalam pengembangan wilayah itu ialah bagaimana sih menciptakan upaya keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensi alamnya. Jadi misalkan kalau di daerah Kediri ini dengan begitu banyak potensi alam, terutama kalau di Kabupaten Kediri itu ada pertanian, terus tebu. Hal itulah yang menjadi potensi yang bagus di pengembangan wilayahnya. Sehingga banyak berdiri, kalau di Kabupaten Kediri itu banyak berdiri pabrik-pabrik tebu, pabrik-pabrik gula, mohon maaf. Nah, ini karena memanfaatkan potensi alamnya, dan potensi alam itu harus harus berjalan beriringan, harus serasi, keseimbangan. Jadi semua pihak itu mendukung, dari petaninya atau masyarakatnya juga mendukung, terus nanti juga ketersediaan dari proses produksinya, terus ketersediaan dari pabriknya, dan juga ada dukungan dari pemerintah di dalam pengembangan potensi itu, sehingga nanti pembangunan wilayah ini menjadi sangat maksimal. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang memiliki beberapa konsep. Yang pertama, perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang wilayah. Yang kedua, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antara wilayah. Yang keempat, pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Yang terakhir, penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten. Nah, ini beberapa isi ya di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 yang pada intinya yaitu mendukung terciptanya pengembangan wilayah yang serasi, yang menjaga keseimbangan dengan memanfaatkan potensi alam yang ada. Tentu peran serta pemerintah menjadi hal yang penting. Selain itu juga masyarakat juga harus mendukung terhadap kegiatan-kegiatan yang terutama untuk kebaikan di dalam pembangunan wilayahnya. Nah, berikutnya dampak krisis moneter terhadap pembangunan daerah. Nah, ini kalau di Indonesia dulu pernah terjadi ya krisis moneter di tahun 98, 97, 98 sampai 99. Apakah teman-teman sudah lahir semua belum ini? Nah, krisis tersebut sangat berdampak bagi Indonesia khususnya, terutama di segala sektor. Dan sektor yang paling terdampak ialah sektor industri. Banyak PHK, banyak terjadi pengangguran, banyak terjadi penjarahan, hingga demonstrasi, terus
penjarahan toko-toko itu sangat luar biasa sekali pada tahun tersebut. Yang memang bermulanya dalam krisis moneter itu. Dan dampak dari krisis moneter tersebut juga menjadi hal yang sangat besar bagi pertumbuhan di Indonesia. Berikutnya, di sini juga ada dampak krisis moneter ya, krisis moneter tahun 98-99 terhadap pembangunan daerah. Yang pertama, kurang berkembangnya provinsi di kawasan timur. Nah, ini bisa kita lihat yang memang kita tidak menutup mata bahwa di Jawa lah pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat pembangunan seperti itu. Nah, pusat pembangunan itu ada di Jawa ini. Nah, sementara di daerah-daerah yang lainnya itu ya sudah diperhatikan namun tidak seperti yang di Jawa ini. Sehingga dampaknya apa ya, kurang merata di dalam pembangunan, di dalam pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan tentu ini harus diambil kebijakan ya, bagaimana sih caranya agar bisa merata, bisa seluruh daerah itu bisa merasakan hal yang sama. Yang kedua, dampak krisis tersebut ialah masalah lingkungan. Nah, masalah lingkungan ini jadi hal yang penting juga, apalagi di daerah-daerah industri itu sangat luar biasa ya dampak yang diakibatkan terutama dalam hal lingkungan ini. Pembuangan limbah yang sembarangan, tidak terkelolanya limbah dengan efektif. Hal ini menjadi pemicu masalah-masalah baru, terutama masalah lingkungan. Coba lihat kalau teman-teman pernah di daerah Semarang ya, daerah Semarang khususnya di Pantura itu Semarang Utara, itu dulu di sana sekarang juga masih ada sih pusat industri dan memang lokasinya itu sangat dekat sekali dengan pantai. Nah, beberapa wilayah, terutama masyarakat di sekitar pantai tersebut, ya terkena imbasnya banyak sekali semacam sampah-sampah di wilayah tersebut. Ya airnya itu sangat tercemar sekali. Airnya sangat tercemar sekali. Sudah airnya itu mengandung air payau, mengandung air ada yang asin juga, namun ternyata di sana juga terdapat pabrik-pabrik yang mengeluarkan limbah sampah, limbah plastik dan sebagainya. Itu yang nantinya dampaknya di masyarakat. Nah, ini harus dikaji betul ketika perizinan pendirian industri dan sebagainya, itu harus benar-benar dicek AMDAL-nya, analisis dampak lingkungannya terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih penempatan industri itu, apakah mendekati pusat kota atau menjauhinya, atau yang dilihat itu dari pusat pasarnya. Tentu ini menjadi pertimbangan yang nantinya harus dipikirkan. Jadi yang paling sesuai adalah bagaimana sih industri itu memang jauh dari keramaian, jauh dari pusat penduduk dan juga pusat kota. Namun jalur transportasinya itu mudah. Nah, ini yang menjadi penting. Jadi meskipun jaraknya itu jauh, namun akses transportasinya itu juga mudah. Misalkan dekat dengan bandara atau dekat dengan jalan tol dan sebagainya, itu agar memudahkan transportasinya. Ya meskipun jauh tapi tidak kesulitan nantinya bagi pihak industri, karena industri ini juga sangat penting sekali di dalam pembangunan suatu negara. Yang ketiga, dampak dari krisis moneter ialah kapabilitas tiap daerah berbeda. Jadi kemampuan tiap daerah itu berbeda. Hal ini sejalan dengan kurang berkembangnya tadi ya. Terus yang terakhir, lemahnya koordinasi pusat dan daerah. Seringkali kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah dan pusat itu ada yang ketidaksinkronan, sehingga perlu disesuaikan. Nah, ini ada beberapa strategi pembangunan wilayah. Yang pertama, alokasi sumber daya yang lebih seimbang, jadi menyeimbangkan. Terus yang kedua, peningkatan sumber daya manusia di daerah. Terus yang terakhir, pengembangan kelembagaan dan aparat daerah. Dan yang keempat, pelayanan masyarakat yang efisien. 3 indikator keberhasilan, yaitu dilihat dari produktivitasnya, efisiensinya, dan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap